salam sejahtera. Bertemu kembali dengan kami dari GBI AGP Bandung untuk ibadah online hari ini. Sebelum memulai ibadah, jangan lupa mematikan notifikasi handphone Anda. Hari ini adalah ibadah perjamuan kudus. Jemaat yang terkasih dapat menyiapkan roti dan anggur untuk perjamuan kudus ini. Bila tidak ada roti dan anggur perjamuan, roti dapat digantikan oleh biskuit dan untuk anggur perjamuan dapat diganti dengan air teh. Bagi seluruh jemaat yang ingin memberi persembahan atau persepuluhan, bisa mentransfer melalui rekening di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan loncengnya ya. Selamat beribadah. Shalom jemaat Tuhan, kita bertemu kembali dalam ibadah online. Sungguh bersuka cita pada pagi hari ini kita diperkenankan Tuhan untuk boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Mari sama-sama kita persiapkan hati kita. Haleluya. Firman Tuhan di dalam Wahyu 12 katakan bahwa bersukacitalah hai surga, hai kamu yang diam di dalamnya. Karena apa saudaraku? Pada saat pagi hari ini, sungguh karena oleh darah anak domba Allah dan oleh perkataan kesaksian kita, kita semua boleh dimenangkan. Haleluya, terpujilah namamu Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu hadir bersama kami, hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan, di mana kerinduan kami, jiwa kami boleh dipuaskan oleh Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Tuhan adalah hari-Mu Tuhan, hari yang kami sungguh diberkati oleh Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Sekarang
Pujilah Allah kita yang hidup, amin. Dia yang bangkit di hari yang ketiga dan berikan kita kemenangan, amin. Haleluya. Karena salibnya kita boleh hidup, menerima hidup yang kekal. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau terlalu luar biasa bagi hidup kami Tuhan. Haleluya. Yes Jesus. Mari sama-sama kita menyembah Tuhan. Kita boleh mengangkat tangan kita. Kita boleh mengakui Dia adalah Tuhan. Dia adalah Juru Selamat. Dia adalah penebus hidup kita. Haleluya. Ya Rabba Shalaba ya Rabba ya. Ya Rabba ya Rabba si. Ya Rabba. Ya Rabba Shalaba ya. Pagi hari ini Tuhan, kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Bapa. Engkau boleh hadir dalam hidup kami, menjamin hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Mari tetap menyembah Tuhan. Ya Rabba ya Rabba ya Rabba Shikya. Ya Rabba. Ya Rabba ya Rabba. Ya Rabba si ya Rabba. Ya Rabba Shikya Rabba. Haleluya, haleluya. Kami menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ya Rabbalabasyi, ya Rabbalabasyi. Ya Rabbalabashanda, ya Rabbalabasyi, ya Rabbalabasyi, ya Rabbalabasyi. Haleluya, haleluya Jesus. Oleh darah-Mu di atas kayu salib Tuhan, kami beroleh keselamatan, kami beroleh hidup yang kekal Bapa. Ya Rabba ya Rabba Shada ya Rabba Labasi Rabba Shik ya Rabba Labasi ya Rabba Rabba Shada Rabba Labasi. Haleluya, haleluya Yesus. Hanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan Tuhan Yesus. Ada kekuatan yang baru Tuhan. Ya Rabba Rabba Shanda Rabba ya Rabba She. Ya Rabba ya Rabba Yesus. Tuhan di hidup kami Yesus. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku
hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Katakan sama-sama, karena salibmu, karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan, amin, mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Katakan jiwaku, berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salibmu, yes Jesus, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Haleluya, haleluya Yesus. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk hidup yang kekal yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah Engkau Yesus. Engkaulah Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan kami yang hidup. Ya Rabba Shikara Rabba Ya Rabba. Ya Rabba Ya Rabba. Ya Rabba Ya Rabba Shikara Rabba. Haleluya Jesus. Haleluya. Ya Rabba Ya Rabba Shikara Rabba Ya Rabba Shanda Ya Rabba Dika Rabba Ya Rabba Si. Haleluya. Terima kasih Yesus. Haleluya. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizatmu. Karena salibmu
Terima kasih Tuhan Yesus. Shalom jemaat Tuhan yang saya kasihi di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali kita boleh bersyukur di bulan September ini. Kita boleh ada dan kita boleh menikmati segala berkat dan kemurahan Tuhan. Nah, di bulan September ini ada satu tema yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua, yaitu beribadah kepada Tuhan. Di mana ini adalah satu fondasi bagi kehidupan rohani kita untuk kita boleh memperkokoh di hari-hari ini, di akhir zaman ini. Oleh sebab itu, sebelum kita menikmati firman Tuhan, mari kita sama satukan hati kita untuk kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi hari ini. Buat segala anugerah-Mu, kami diberikan kesempatan, kami diberikan waktu untuk kami beribadah kepadamu Tuhan. Baik jemaat-Mu yang beribadah secara online Tuhan, maupun jemaat yang beribadah secara onsite. Kami percaya Tuhan Yesus, semua kami Tuhan boleh mengalami lawatan daripadamu Tuhan, tanpa terkecuali Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan Yesus, pagi hari ini saat firman-Mu disampaikan Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, Engkau menjamah setiap jemaat-Mu agar firman-Mu Tuhan menjadi kekuatan bagi jemaat-jemaat-Mu Tuhan Yesus. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, agar kebenaran firman-Mu juga Tuhan Yesus boleh semuanya berasal daripadamu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan, kami bersyukur bahwa pagi hari ini ada jemaat Tuhan yang boleh beribadah secara onsite, baik di tempat di mana kami boleh ada, dan juga jemaat Tuhan ada yang boleh beribadah secara online. Tetapi semua cara bagaimana kita beribadah tidak akan mengurangi sukacita kita untuk bertemu dengan Tuhan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan, baik yang beribadah secara online maupun onsite, semuanya penuh dengan rasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar tentang satu tema yang baru, yaitu beribadah kepada Tuhan. Saya percaya bahwa di hari-hari ini, setiap kita jemaat Tuhan, di saat-saat ini, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, maka saya yakin bahwa ini adalah satu fondasi yang penting bagi saudara dan saya, untuk mempertahankan iman kita, untuk tetap memperkokoh iman setiap kita anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, jangan kita tinggalkan ibadah, jangan kita lupa untuk beribadah, karena Tuhan memberikan cara bagaimana supaya setiap kita dapat bertemu dengan Tuhan. Nah, pagi hari ini kita akan belajar satu firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Ulangan pasal yang ke-10, ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-13. Firman Tuhan berkata, "Maka sekarang, hai orang Israel, apakah yang dimintakan daripadamu oleh Tuhan Allahmu, selain dari takut akan Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, mengasihi Dia, dan dikatakan, beribadalah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu." Ayat yang ke-13 katakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu. Satu firman Tuhan yang datang dari Tuhan untuk bangsa Israel, bahwa Tuhan inginkan bangsa Israel hidup menuruti segala jalan yang ditunjukkan oleh Tuhan kepada setiap mereka. Dan apalagi yang Tuhan minta kepada bangsa Israel? Yang Tuhan inginkan dari bangsa Israel adalah mereka harus beribadah kepada Tuhan Allah mereka dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa mereka. Firman Tuhan ini tidak hanya tertulis di dalam perjanjian lama, tetapi firman Tuhan ini juga tertulis di dalam perjanjian baru. Yang Tuhan inginkan tidak hanya untuk bangsa Israel, tetapi yang Tuhan inginkan juga untuk saudara dan saya, di mana Tuhan ingin supaya setiap kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan kita, segenap akal budi kita. Dan Tuhan inginkan supaya setiap kita dapat beribadah kepada Tuhan dengan segenap hati.
Tuhan tidak minta banyak hal dari kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan tidak minta apa yang kita punyai saat ini, mungkin harta, mungkin kekayaan, mungkin segala hal yang mungkin kita banggakan. Tetapi ketika Tuhan ada di dalam kehidupan kita, yang Dia inginkan, yang Dia cari dari kehidupan saudara dan saya adalah Dia inginkan supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau beribadah kepada Tuhan, yang mau hidup menuruti segala perintah-Nya. Tidak banyak yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita. Dia mau supaya kita mau beribadah kepada Tuhan, senantiasa beribadah kepada Tuhan. Dan firman Tuhan katakan, berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan, supaya baik keadaan kita. Mungkin keadaan dunia hari-hari ini tidak baik. Kita berpandangan bahwa hari-hari ini dunia ini begitu jahat. Ada banyak masalah, ada banyak tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika tantangan itu kita hadapi, kita percaya bahwa saat kita setia beribadah kepada Tuhan, maka Tuhan menjadikan kehidupan kita ini tetap baik. Tidak kurang satu apapun. Firman Tuhan katakan, Tuhan tetap menyediakan kesehatan, Tuhan tetap menyediakan berkat jasmani untuk kita. Tuhan tetap menyediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan kita, asalkan kita mau tetap beribadah kepada Tuhan. Nah, jemaat Tuhan, kita belajar daripada firman Tuhan. Ada banyak orang beranggapan bahwa ibadah adalah sesuatu yang sifatnya ritual biasa, cukup dilakukan pada hari Minggu. Oh, saya cukup beribadah pada hari Minggu. Sudah cukup saya beribadah secara online. Tetapi kita mau melihat apa yang dimaksudkan daripada firman Tuhan. Firman Tuhan mau katakan kepada saudara dan saya bahwa ibadah yang kita lakukan itu memiliki kekuatan yang dahsyat. Dimanapun kita lakukan itu. Mungkin Bapak Ibu sementara yang kita lakukan beribadah secara online di rumah kita masing-masing. Tetapi kalau kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kita lakukan dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, kita lakukan dengan rasa hormat kepada Tuhan, maka ibadah itu akan memiliki kuasa yang luar biasa untuk saudara dan saya. Atau mungkin kita juga sementara beribadah secara langsung di tempat ibadah di satu bangunan gereja. Semuanya itu firman Tuhan mau katakan, tempat bukanlah menjadi masalah. Tetapi kalau kita lakukan ibadah kita dengan bersungguh hati, mencari Tuhan, dengan rasa haus dan lapar akan Tuhan, dengan satu rasa hormat kepada Tuhan, maka setiap kita akan melihat kuasa dari ibadah yang kita lakukan. Karena firman Tuhan katakan, banyak orang melakukan ibadah mereka hanya secara lahiriah. Di dalam 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang kelima katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Ada banyak orang melakukan ibadah mereka hanya secara lahiriah. Yang penting datang ke gereja, yang penting menunjukkan muka kepada hamba Tuhan, yang penting melayani Tuhan, ya, karena tugas yang dipercayakan. Tetapi semua itu kadangkala tidak dilakukan dengan kesungguhan hati. Ibadah yang dilakukan sebatas hanya lahiriah pasti tidak akan menghasilkan kuasa apapun. Padahal kuasa ibadahlah yang sanggup memulihkan dan mengubah hidup seseorang. Nah, kita mau melihat pengertian dari kata ibadah. Di dalam firman Tuhan, Perjanjian Lama, kata ibadah diambil dari bahasa Ibrani yaitu abodah, yang berarti berbakti atau suatu sikap atau aktivitas yang mengakui dan menghormati Allah. Kata kerjanya adalah abad, bahasa Ibrani, yang berarti melayani atau mengabdi, seperti pelayan yang utuh dari seorang hamba kepada tuannya. Jadi kata ibadah memiliki arti yaitu seperti seorang hamba yang memiliki sikap untuk menghormati tuannya. Demikian juga saat kita beribadah, di mana saja kita beribadah. Baik kita ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menerima kebenaran firman Tuhan, maupun juga ketika kita ada di gereja, ketika kita ada di
kantor kita, tempat usaha kita, dan kita sedang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Tuhan inginkan supaya ada sikap hati untuk menghormati Allah, sikap hormat untuk menghargai kehadiran Allah di tengah-tengah kita. Nah, ibadah yang benar bukan sekedar hanya menjalankan ritual keagamaan, melainkan bagaimana mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, tinggal di dalam hadirat-Nya, bersekutu dan bergaul karib dengan Tuhan. Ibadah yang benar adalah ibadah yang mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, ya, kadangkala ibadah yang kita lakukan, banyak orang berkata bahwa mereka tidak berjumpa dengan Tuhan, mereka tidak bertemu dengan Tuhan. Ya, seperti ada sesuatu yang membatasi untuk mereka bertemu dengan Tuhan. Nah, saya mau katakan kadangkala dosalah yang membatasi kita untuk berjumpa dengan Tuhan, yang menghalangi doa orang benar untuk didengar oleh Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini sebelum kita masuk di dalam ibadah, kita minta kepada Tuhan untuk kembali menyucikan hati kita, menguduskan setiap hati dan pikiran kita, pribadi kita, dosa-dosa kita yang lama. Kita minta agar Tuhan kembali menguduskan setiap kita. Nah, ketika kita bisa masuk di dalam hadirat Tuhan, biarlah setiap kita memiliki hubungan yang erat dengan Tuhan, persekutuan yang intim dengan Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, karena itulah esensi daripada sebuah ibadah. Firman Tuhan katakan di dalam Ibrani pasal yang ke-12 ayat yang ke-28. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Firman Tuhan katakan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah. Dalam Ibrani ini dijelaskan bahwa dunia boleh bergoncang, kerajaan-kerajaan yang ada di dalam dunia ini bisa bergoncang. Tetapi firman Tuhan katakan, kita anak-anak Tuhan sudah ada di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh sebab itu, bagaimana caranya kita untuk berterima kasih kepada Tuhan? Yaitu kita harus datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kemudian yang kita lakukan apa? Dikatakan oleh firman Tuhan, kita harus beribadah menurut cara yang berkenan kepada Tuhan, dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan juga katakan di dalam Amos pasal yang kelima ayat yang ke-22 sampai 23. Sungguh apabila kamu mempersembahkan kepadaku korban-korban bakaran dan korban-korban sajianmu, aku tidak suka. Dan korban-korban keselamatanmu berupa ternak dan tambun, aku tidak mau pandang. Jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu, lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Dikatakan firman Tuhan ini bahwa Tuhan sebetulnya tidak berharap untuk akan korban-korban bakaran yang kita persembahkan, korban-korban yang kita persembahkan kepada Tuhan. Tuhan lebih memperhatikan, Tuhan lebih mencari setiap hati kita. Oleh sebab itu, ibadah yang benar, yang berkenan kepada Tuhan, dimulai dari sikap hati yang hormat dan takut akan Tuhan. Oleh karena itu, jagalah langkahmu kalau engkau berjalan ke rumah Allah, kata firman Tuhan. Jagalah langkah kita kalau kita mau berjalan ke rumah Tuhan. Hormat dan takut akan Tuhan adalah jalan menuju kepada keintiman kita dengan Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di dalam ayat yang terakhir ini, yaitu beribadahlah kepada Tuhan dengan takut dan ciumlah kakinya dengan gemetar. Mazmur 2 ayat yang ke-11 katakan seperti itu. Jemaat Tuhan, biarlah pagi hari ini setiap kita boleh bersyukur kepada Tuhan kalau kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah. Oleh sebab itu, beribadahlah dengan rasa hormat dan takut kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan bahwa Tuhan senantiasa tetap ada di dalam kehidupan kita. Dia menanti setiap orang yang mau mencarinya. Oleh sebab itu, biarlah pagi hari ini firman Tuhan boleh memberkati kita, dan kita akan masuk di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat firman-Mu pagi hari ini Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu yang sederhana, yang singkat ini boleh memberkati kami Tuhan.
Kami tahu Tuhan Yesus, kalau Engkau memberikan kami kesempatan untuk beribadah Tuhan, biarlah kami boleh mempergunakan waktu dan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya Tuhan. Baik beribadah secara online Tuhan, maupun beribadah secara onsite Tuhan. Di mana saja kami berada, kami mau mempergunakan waktu ini Tuhan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap jemaat-Mu Tuhan. Sehingga dari hati kami tidak hanya sekedar Tuhan melakukan kegiatan-kegiatan agamawi kami, tetapi benar-benar Tuhan Yesus, ketika kami datang beribadah kepadamu, kami sungguh-sungguh mau mencari Engkau Tuhan, dengan hati yang haus dan lapar akan Engkau, dengan hati yang penuh dengan kagum dan hormat akan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati semua kami Tuhan. Dan sebentar Engkau berkati juga perjamuan kudus yang akan kami laksanakan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus yang dilambangkan oleh roti dan anggur. Pada saat ini jemaat boleh mempersiapkan roti dan anggur masing-masing. Dan biarlah pagi hari ini kita buka hati kita dan kita siapkan pribadi setiap kita untuk bersatu dengan tubuh Kristus. Mari kita mau angkat satu pujian, oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Layakkan ku menghampiri-Mu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu Tuhan mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk pagi hari ini, buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang tercurah untuk setiap kami Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus,
Kami mau bersatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus yang dilambangkan oleh roti dan anggur ini. Dan kami mau menerimanya saat kami makan dan saat kami minum. Kami percaya Tuhan Yesus, kami boleh bersekutu dengan Engkau Tuhan Yesus. Dan kami percaya biarlah mujizat-Mu Tuhan boleh terjadi dalam kehidupan kami Tuhan. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang terikat Engkau lepaskan Tuhan, yang mengalami belenggu Tuhan Yesus Engkau bebaskan Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita angkat roti di tangan kita dan kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti ini melambangkan akan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan ini adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari angkat kedua tanganmu dan sembah Tuhan. Bersyukurlah buat kasih setia Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Engkau yang sudah menyelamatkan kami Tuhan. Engkau yang sudah mengampuni dosa kami Tuhan. Engkau yang sudah menyembuhkan segala sakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan kami berterima kasih untuk segala anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan Yesus, hamba mau berdoa dari tempat ini untuk setiap jemaat-jemaat-Mu di mana saja mereka berada Tuhan. Mereka yang ada di rumah mereka yang sementara mengikuti ibadah online ini Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan, hadirat-Mu juga ada pada setiap jemaat-Mu di rumah mereka masing-masing. Lawatan-Mu juga ada pada setiap mereka di rumah masing-masing. Dan pada pagi hari ini, mereka sudah mengalami pemulihan, mereka sudah mengalami kelepasan, mereka sudah mengalami kesembuhan daripada-Mu Tuhan Yesus. Dan mereka sudah mengalami Tuhan, jalan keluar Tuhan daripada-Mu atas setiap pergumulan yang mereka hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan Yesus, yang sakit pun sudah Engkau sembuhkan Tuhan. Terima kasih. Dan pada pagi hari ini Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan Yesus setiap kami umat-Mu. Dan kami mau buka hati kami Tuhan untuk menerima berkat dan anugerah daripada-Mu Tuhan. Jemaat Tuhan yang ada di rumah pun boleh kita angkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Terimalah oleh-Mu berkat
damai sejahtera dari Allah Bapa, oleh kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis oleh Roh Kudus, menyertai dan memberkati kita, baik berkat jasmani, berkat jiwani, bahkan berkat rohani, mulai pagi hari ini sampai dengan Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Umat Tuhan yang percaya dengan imanmu katakan amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sekali lagi kita katakan kiranya Tuhan, kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Dia memberkati setiap jemaat Tuhan dan haleluya daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Demikian ibadah kita pada hari ini. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.